Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini saya akan berbicara tentang favor orang-orang yang mendapat favor di hadapan Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu sebetulnya ada dua. Satu, secara universal, itu berkat yang dimiliki oleh semua orang. Sinar matahari, semua orang mendapat. Kemudian makanan, kemudian berkat-berkat kesehatan, semua orang juga dapat itu. Tapi ada satu berkat, itu berkat-berkat yang Tuhan peruntukkan bagi orang-orang yang spesial di hadapannya. Orang-orang yang menyenangkan hatinya akan dapat berkat itu. Berkat itu saya sebut double favor, berkat favorit. Jadi orang-orang yang mendapatkan ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Di Alkitab itu banyak disebut orang-orang yang dikasihi Tuhan secara spesial, artinya Tuhan mengasihi dia lebih dari yang lain. Dari perjanjian lama, mulai dari Kain dan Abel, Tuhan menyukai Kain, Tuhan menyukai Abel hari itu dan menerima persembahan Abel. Kemudian bukan hanya itu, ketika Esau dan Yakub ada, Tuhan juga menyukai Yakub lebih dari Esau. Alkitab menulis, aku membenci Esau tetapi mengasihi Yakub. Di antara orang-orang Israel banyak sekali, atau di antara anak-anak Yakub banyak 12. Tapi dari 12 anak disukai Tuhan satu namanya Yusuf. Dari anak Yusuf, Efraim Manasye, yang disukai adalah Efraim. Dan kemudian ketika orang Israel ditawan di Babel, Media Persia, dari sekian banyak tawanan yang naik ke atas, itu bisa dihitung dengan jari. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kemudian Esther, Mordekai. Orang-orang ini adalah beberapa dari banyak orang yang sebetulnya mereka dapat berkat. Kemudian berkat yang paling luar biasa itu adalah berkat yang didapat oleh seorang Daud. Daud itu memiliki banyak saudara, tapi Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja dari sekian banyak orang Israel. Karena ternyata Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Daud itu menyenangkan dia. Hari ini saya itu akan mengupas tentang Daud. Rahasia Daud. Kenapa seorang Daud itu begitu menyukakan hati Tuhan? Sehingga kita mencatat, aku telah mendapat orang yang berkenan di hatiku, dan itu adalah Daud. Kita akan belajar tentang Daud yang membawa Daud sampai ke puncak tahta Israel. Apa sih yang menarik dari seorang Daud? Yang pertama kita akan belajar di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-4 sampai 5. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa sebab? Jawabnya, iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan dagu ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Jadi hari itu Isai, bapaknya Daud itu, membawa anak-anaknya ke acara pengorbanan yang diadakan oleh Samuel. Anehnya hari itu yang dibawa oleh bapaknya itu adalah kakak-kakak Daud. Daud sendiri tidak dibawa oleh bapaknya ke acara pengorbanan untuk bertemu dengan Samuel. Acara ini begitu penting bagi orang Israel karena kedatangan seorang nabi itu berarti membawa berkat bagi mereka. Mereka akan dapat pengurapan, dapat berkat ya ketika didoakan. Dan hari itu Isai cuma membawa kakak-kakak Daud.
Yang aneh adalah seorang Isai, Bapak, tidak membawa Daud anaknya yang paling kecil itu. Nah, ketika Samuel disuruh Tuhan untuk mengganti Saul, karena Tuhan mendapati Saul tidak lagi setia kepadanya, hari itu Saul kerajaannya diberikan kepada Daud. Sebelum bertemu Daud, Samuel ini dihadapkan kepada anak-anak Isai. Nah, ketika bapaknya Daud, Isai memperkenalkan kakak-kakak Daud, Samuel melihat seorang Eliab yang luar biasa. Wah, dia berpikir ketika Eliab datang, dia berkata, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sedang berdiri di uratnya. Dia lihat perawakannya seorang Eliab, wah tinggi besar, keren. Ini kelihatannya cocok jadi raja. Mungkin yang ini yang akan jadi raja. Ternyata firman Allah berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian masuklah berikutnya adik-adik Eliab, sama Tuhan berkata bukan, semuanya bukan. Hari itu Isai bertanya begini, hari itu Samuel bertanya kepada Isai begini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ternyata ada satu anak yang tidak diajari saya, itu namanya Daud. Daud ini di padang mengembalakan domba yang cuma 2-3 ekor. Saya berpikir, buat Isai mungkin Daud itu apa sih? Dia tidak seperti kakak-kakaknya, Daud itu masih kecil. Juga tidak mungkin secara perawakan tidak setinggi besar anak-anak yang lain. Artinya Daud ini sama seorang Isai tidak terlalu dianggap, tidak terlalu dipandang, tidak terlalu diberikan perhatian ekstra seperti kakak-kakak yang lain. Sehingga ketika diajak ketemu Samuel, Daud itu tidak diajak. Cuma kakak-kakaknya saja. Saya berpikir Daud ini seorang yang tidak dipandang oleh keluarganya, juga tidak terlalu dianggap sebagai seorang yang hebat gitu ya oleh ayahnya. Daud tidak dipandang. Bukan hanya oleh bapaknya, oleh saudaranya pun Daud itu termasuk seorang yang tidak dianggap. 1 Samuel 17:28 berkata demikian. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Kau datang kemari dengan maksud melihat pertemuan. Bahkan kakak Daud yang namanya Eliab itu pun tidak menganggap Daud sama sekali. Ketika Daud disuruh oleh bapaknya, ayo bawakan makanan untuk kakakmu yang sedang pergi bertempur. Hari itu Daud membawa makanan karena dia mau menolong kakaknya itu di medan pertempuran, pasti perlu makanan. Tapi apa sambutan kakaknya hari itu? Dia bilang, oh Daud, engkau kesini itu dengan maksud yang jahat. Engkau mau melihat pertempuran, engkau tidak mau kerja, engkau malas. Mana itu kan kerjaanmu jaga domba, kenapa kamu datang kemari melihat pertempuran? Hari itu Eliab pun menganggap Daud, itu tempatmu sana, jaga domba, jangan kesini, ini tempat buat orang-orang hebat. Kamu apa sih, masih kecil, nggak cocok di sini. Daud ini seorang yang tidak dipandang oleh bapaknya, juga oleh saudara-saudaranya. Buat mereka Daud ini seorang yang kecil, bukan apa-apa. Tapi lihatlah reaksi Daud. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja. Daud tidak marah. Ketika kakaknya mengatakan, oh aku tahu kejahatan hatimu, aku tahu maksudmu. Hari itu Daud itu tidak marah ketika kakaknya mengolok dia.
Dan dia juga tidak marah ketika dia tidak diajak oleh bapaknya pergi menemui Samuel. Buat Daud ya enggak apa-apa waktu dia tidak dianggap, dia tidak dipandang, dia tidak diperhatikan, dia tidak masuk dalam kelas yang dihormati. Buat dia tidak apa-apa. Yang pertama yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan Yesus, di hati Bapa, karena ternyata Daud ini walaupun diremehkan, walaupun dia tidak dipandang, dia bersikap biasa. Dia tidak marah karena dia tidak dianggap, dia tidak marah karena dia tidak dipandang, dia tidak marah ketika orang tidak mempedulikan dia tidak marah. Kita lihat hati Daud yang pertama, luar biasa. Dia tidak merasa harus dihormati, tidak merasa harus dipandang. Buat dia biasa. Berikutnya kita akan lihat yang kedua. Dalam 1 Samuel 16 ayatnya 18 sampai 21. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Hari itu, walaupun Daud tidak dipandang, tidak dianggap, diremehkan, hari itu dia tidak marah, dia tidak sakit hati, dia tidak kecewa. Lihatlah, Tuhan itu selalu melihat hati orang-orang yang seperti itu, direndahkan dan tidak menjadi marah. Tuhan itu selalu mempunyai cara untuk mempromosikan seseorang, walaupun mungkin orang itu tidak dipandang oleh dunia ini, walaupun mungkin orang itu tidak dipromosikan oleh teman-temannya, oleh keluarganya, atau tidak dianggap. Buat Tuhan, dia bisa mempromosikan siapa saja. Tapi sekali lagi Tuhan melihat hati. Hari itu ada salah seorang yang berkata kepada Saul, ketika Saul itu sedang dirasuk oleh roh jahat. Dia bilang begini, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara dalam perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Tuhan selalu memakai orang-orang untuk mempromosikan orang-orang yang berkenan di hatinya. Tuhan tidak kehabisan cara untuk mempromosikan orang-orang yang dia suka. Hari itu Daud memang tidak dipromosikan oleh bapaknya, oleh kakaknya, tidak dianggap. Tapi Tuhan selalu memperhatikan. Tuhan bisa mempromosikan, dan hari itu dengan caranya Tuhan mulai mempromosikan Daud untuk masuk istana raja. Ada seorang yang berkata kepada Saul, Tuanku raja, ada seorang yang bisa main kecapi, namanya Daud, dia seorang yang berperawakan baik, seorang yang perkasa, dan Tuhan itu menyertai dia. Coba panggil Daud itu main kecapi, mungkin roh jahat itu akan mundur dari engkau. Dan hari itu Daud dipanggil untuk main kecapi bagi Saul, dan ketika dia main kecapi, roh jahat yang merasuk jauh hari itu mundur, hari itu pergi dari Saul. Kenapa Daud itu bisa mengusir roh jahat itu? Karena Daud itu disertai Tuhan ketika dia main kecapi. Saya berpikir banyak pemain kecapi di Israel, tapi bedanya kecapi yang dimainkan Daud itu kecapi yang bisa membuat setan lari, yang bisa membuat setan pergi. Itu perbedaannya. Daud ketika main kecapi, hadirat Tuhan turun, dan itu yang membuat setan lari. Daud disertai Tuhan. Daud ini seorang yang disertai Tuhan di dalam apa yang dia lakukan. Jadi hari itu Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Daud tidak berpikir, Tuhan mengurapi aku jadi raja. Tuhan sudah mengurapi aku melalui Samuel menjadi seorang raja. Tapi kenapa? Aku ini cuma jadi pelayan
hanya Saul cuma seorang pembawa senjata, cuma seorang pemain musik. Seorang Daud, dia terima pekerjaan itu. Dia tidak bilang sama Tuhan, oh Tuhan, kok tidak jadi raja, kok tidak langsung duduk di tahta, kok cuma dapat pekerjaan yang kecil, kok cuma jadi pembawa senjata seorang Saul. Daud tidak berpikir begitu. Dia terima pekerjaan itu dan dia bekerja sangat baik. Ketika Saul dirangsung roh jahat, dia mainkan kecapinya dan Saul menjadi sembuh. Kemudian dia setia mengabdi kepada Saul walaupun cuma sebagai pembawa senjata. Dia tidak bilang, oh ini pekerjaan kecil, apa sih pekerjaan kecil ini. Kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan sudah memberkati kita, baik kita berkata aku jadi kepala dan bukan ekor, Tuhan menjadi miskin supaya aku kaya, kita mungkin akan segera berpikir bahwa oh akan segera kaya, akan segera berhasil. Tapi cara Tuhan bekerja itu lain. Daud ini bisa dipercaya dengan hal yang paling kecil. Dia masuk ke istana bukan sebagai raja hari itu. Dia masuk ke istana mulai dari cuma seorang pembawa senjata. Dan buat Daud itu bukan masalah. Dia cuma jadi ekor di istana Saul. Tapi buat Daud tidak jadi masalah. Dia setia dengan perkara yang kecil. Dia setia dengan pekerjaan yang kecil. Ketika kita setia dengan pekerjaan yang kecil, Tuhan lihat, mungkin pekerjaan yang kita pegang hari ini bukan sesuatu yang besar. Mungkin yang ada di tangan kita hari ini bukan sesuatu yang kemudian dianggap kurang, bukan. Mungkin kita ini cuma jadi ekor hari ini. Tapi percaya, kalau kita setia dengan pekerjaan itu, kita mengucap syukur dengan apa yang kita pegang, dan kita lakukan itu dengan setia, sepenuh hati, total. Daud ini seorang yang total di dalam bekerja. Pasti Tuhan akan mempromosikan kita untuk ke atas. Yusuf itu kan setia dengan perkara yang kecil. Hari itu seorang Yusuf itu cuma pegang pekerjaan sebagai budak, masih muda, tapi dia setia. Dan karena kesetiaannya, Tuhan itu begitu bagus pekerjaan seorang Yusuf. Yusuf dipromosi. Begitu juga Daud. Ketika dengan pekerjaan yang kecil ini dia tidak marah, dia tidak bersungut-sungut, dia setia lakukan itu, dia total di dalam pekerjaannya. Hari itu Tuhan mulai mempromosikan Daud naik ke atas. Kita akan lihat di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hamba-Mu yang akan pergi melawan orang Filistin. Itu hari itu Israel didatangi musuh orang Filistin. Mereka membawa pahlawannya mereka yang disebut Goliat, itu besar sekali, seorang raksasa. Dan hari itu orang-orang Israel, tentara Israel termasuk rajanya sudah tawar hati ketika melihat orang yang begitu besar raksasa. Mereka mundur, hatinya panas sekali. Tapi kita lihat seorang Daud, dia datang kepada Saul. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hamba-Mu yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Anehnya, dari sekian banyak orang yang tawar hati, yang takut, yang getar karena ada Goliat yang begitu besar, seorang Daud ini, pemuda ini, hatinya tidak tawar, hatinya tidak getar, hatinya tidak takut melihat seorang Goliat yang begitu besar. Dia tidak takut, dia tidak tawar hati, malah dia menawarkan dirinya, hamba-Mu ini akan pergi melawan Goliat. Kita lihat berikutnya, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya setelah menjadi prajurit. Saul tidak percaya. Saul tidak percaya dengan Daud yang hari itu masih muda. Dia bilang, Goliat itu sudah dari masa mudanya jadi prajurit, bagaimana engkau yang cuma berpengalaman sebagai seorang gembala bisa mengalahkan Goliat, mampu menghadapi Goliat, bagaimana bisa? Hari
itu Tuhan mulai mempromosikan Daud. Tapi promosinya Tuhan ini luar biasa besar tantangannya juga. Daud tidak tawar hati ketika melihat Goliat. Daud tidak tawar hati, tidak gentar seperti orang Israel kebanyakan. Dia siapkan dirinya untuk melawan Goliat. Alkitab mencatat, maka aku mengejarnya, menghajarnya. Tetapi Daud berkata ayat 34, tetapi Daud berkata pada Saul hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jagungnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud ini berkata, aku ini berpengalaman mengajar singa dan beruang. Aku ini berpengalaman. Kalau ada yang coba menyerang domba-domba yang aku gembalakan, maka aku akan bermain. Entah itu singa itu beruang. Hanya untuk 2-3 ekor domba. Daud itu mempertaruhkan nyawanya sebegitu rupa. Hajar singa, hajar beruang. Kalau 1000 domba mungkin wajar, dibela-belain wajar 1000, tapi ini cuma 2-3 ekor. Kenapa bisa begitu? Artinya Daud ini seorang yang total, walaupun pekerjaan yang kecil, cuma 2-3 ekor domba yang dipegang, tapi dia total sekali dengan kerjaannya itu. Dan itu karena totalnya dia sampai mau mengorbankan nyawanya untuk menjaga dombanya itu. Dan ini yang Tuhan lihat dari seorang Daud. Hanya untuk pekerjaan yang sangat kecil, dia total sampai itu mau mengorbankan nyawanya. Dia berikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan yang cuma menjaga 2-3 ekor. Mungkin kita hari ini pegang pekerjaan cuma 2-3 ekor domba. Pekerjaan yang kecil, mungkin pelayanan yang kecil. Tapi apabila kita setia dengan itu, Tuhan lihat, engkau akan dipromosi ke atas. Tapi kalau ketika kita lihat pekerjaan yang kecil itu yang di tangan kita kecil, kita bilang apa ini sih kecil? Apaan sih biasa aja, gak perlu total, gak perlu bagus, pekerjaan ini kan kecil. Tidak akan pernah dapat yang besar kalau kita tidak pernah menghargai yang kecil. Bagaimana kita menghargai yang kecil itu akan membawa kita kepada pekerjaan yang besar. Dan itu yang dilihat Tuhan dari Daud. Kita kembali. Hari itu Saul meragukan Daud karena dia itu cuma apa sih? Cuma domba, tapi dia bilang, Daud bilang, dia bukan sembarang gembala. Memang domba yang kupegang 2-3 ekor, tapi aku sudah mengajar beruang, aku sudah mengajar singa. Daud mau bilang, siapa yang hari ini bisa berani mengajar singa? Siapa hari ini yang berani mengajar beruang? Keberaniannya Daud luar biasa berkali dengan singa. Saya pikir, saya belum pernah tahu bahwa ada orang yang berani melawan singa selain Daud. Atau berkali dengan beruang, baru saya lihat itu Daud, keberanian sebesar itu. Dia bilang, kalau singa beruang sudah aku hajar, Goliat itu tinggal gilirannya aku hajar, injak-injak di bawah kakiku, aku akan membunuh Goliat. Daud menghadapi tantangan dengan tidak takut. Kalau Anda mau menjadi besar, Anda mau dipromosi, ketika tantangan datang Anda tidak bisa lari. Tapi kita harus berani menghadapi tantangan itu. Untuk pekerjaan yang besar, tantangannya pasti lebih besar. Kita tidak bisa minta pekerjaan yang besar dengan tantangan kecil, enggak ada. Pekerjaan besar, makin besar, tantangan yang makin besar, makin besar. Seperti itu. Dan Daud hari itu tidak takut dengan tantangan itu. Bagaimana kita hari ini? Takutkah kita dengan tantangan yang kita hadapi setiap hari? Mungkin Goliat kita itu tidak seperti Goliat yang dihadapi oleh Daud seorang raksasa. Tapi mungkin Goliat kita itu adalah Goliat yang berada di dalam diri kita. Apa Goliat kita hari ini? Bisa malas, bisa itu egois, bisa itu kemarahan, bisa itu kemainan, bisa itu dosa, bisa itu kekecewaan. Itu Goliat yang harus kita hadapi dan harus kita taklukkan. Goliat yang ada di dalam diri kita ini yang harus kita taklukkan sebelum kita taklukkan Goliat yang lain. Goliat yang di luar. Sudahkah kita menaklukkan diri kita? Goliat yang ada di dalam diri kita sudahkah kita taklukkan?
Ketika kita mulai belajar menaklukkan Goliat yang ada di dalam diri kita, kita mulai belajar juga menaklukkan Goliat yang di depan kita. Mungkin masalah-masalah, tantangan-tantangan pekerjaan. Belajar menaklukkan tantangan itu tidak lari dengan tantangan yang besar, tapi belajar mengerjakan itu sampai tuntas walaupun sulit. Kadang-kadang orang ketika ketemu kesulitan di dalam pekerjaan, mereka cenderung stres, mungkin cenderung tertekan, sulitnya, apalagi mungkin pekerjaan itu berada di bawah target, mungkin itu membuat bisa sakit ya. Mungkin mikirin targetnya ini nggak sampai gitu ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan setiap tantangan dengan tuntas, itu membuktikan kita bisa menghandle tantangan atau tidak. Kalau engkau mau jadi belajar seperti Daud, berani menghandle setiap tantangan dan tidak gentar, tidak tawar hati, seberapa besar pun tantangan itu harus dilewati, harus dilalui dan harus selesai dengan tantangan itu. Kita maunya kan begini, promosi besar, pekerjaan besar tanpa tantangan. Saya mau bilang itu nggak ada. Di dunia ini apapun itu ada tantangannya, termasuk pekerjaan kecil ada tantangannya, apalagi pekerjaan besar. Marilah kita belajar seperti Daud yang tidak lari dari tantangan. Kita belajar dari Daud. Kita belajar menghandle setiap tantangan dan menaklukkan tantangan itu di bawah kaki kita. Hari itu Daud berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud tidak lari dari masalah, tetapi Daud hari itu berkata, Goliat aku akan memanggal kepala. Apakah kita akan berkata seperti Daud, masalah aku akan penggal kepalamu, kesulitan aku akan penggal kepalamu? Bisakah kita berkata seperti itu? Dalam setiap pekerjaan, kesulitan di pekerjaan, kesulitan di rumah tangga, kesulitan di apa saja yang mungkin sedang terjadi, bisakah kita berkata, aku akan taklukkan setiap kesulitan ini dan kesulitan yang akan tahu di bawah kakiku? Kenapa Daud bisa berkata seperti itu? Karena dia punya Tuhan. Ketika kita punya Tuhan, kita tahu kuasa Tuhan yang besar, timbul iman di dalam hati kita, timbul kepercayaan di dalam hati kita bahwa Tuhan akan menyerahkan setiap musuh-musuh itu di bawah kaki kita. Yesus berkata, aku akan menginjak ular dan kalajengking. Itu berbicara apa? Berbicara musuh-musuh. Masalah-masalah itu bisa ular dan kalajengking, tantangan-tantangan itu bisa ular dan kalajengking. Tapi Tuhan bilang, aku memberi kau kuasa. Artinya kuasa Tuhan yang di dalam kita itu sanggup untuk menaklukkan setiap tantangan yang kita hadapi. Kita jangan lari, belajar menghadapi setiap tantangan dan keluar dari sana sebagai pemenang. Jangan pernah lari, Anda jangan pernah lari. Kalau lari Anda tidak akan pernah dapat apa-apa. Hadapi itu walaupun sulit, hadapi walaupun sukar, hadapi walaupun penuh tantangan. Jangan pernah lari dari sana. Maka engkau akan jadi seperti Daud ketika engkau mampu menaklukkan Goliat, mampu menaklukkan Goliat, maka engkau akan masuk sebagai pemenang. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita belajar menjadi seperti Daud. Menjadi seperti Daud, maka engkau akan diangkat Tuhan, naik lagi, dipromosi lebih lagi. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi.